Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Turhani, NIM 1913010104. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hukum tanah sebelum berlakunya UU PA. Sebelum diterbitkannya UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang membuka hak atas tanah, yaitu terdapat pada pasal 51 ayat 7 1S. Pada 1972 nomor 117 tentang agraris Eigendomrecht, yaitu memberi hak eigendom atau hak milik pada orang Indonesia. Adanya dualisme aturan yang mengatur tentang hak-hak tanah untuk menyeragamkannya. Pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada lembar negara nomor 104 atau 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersifat nasionalis, yaitu diberlakukan secara nasional di mana seluruh warga negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria. Pada tahun 1960 tersebut, dasar kenasionalan hukum agraria yang telah dirumuskan dalam UU PA. Di antaranya, yang pertama yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan tanah air dari rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Untuk itu, kekayaan tersebut harus dipelihara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa dan rakyat Indonesia diberi wewenang untuk menguasai bumi, air, ruang, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, hak ulayat sebagai hak masyarakat, hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Hayati, NIM 1913010143. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yakni tentang hukum tanah, dualistik, dan pluralistik. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam masyarakat adat telah terdapat penguasaan dan kepemilikan tanah yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Setelah Belanda menjajah bangsa Indonesia, Belanda mendatangkan peraturan hukum pertanahan yang berlaku di masyarakat negara Indonesia, yang kemudian diberlakukan terhadap masyarakat Indonesia tersebut. Hukum tanah yang dualistik dan pluralistik, sebagaimana halnya dalam hukum perdata yang bersumber pada KUH Perdata, hukum agraria lama mempunyai sifat dualistik sebagai akibat politik hukum dari pemerintahan kolonial Belanda dahulu. Dualisme dalam hukum agraria artinya di samping berlakunya hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku hukum agraria barat yang bersumber pada hukum perdata barat. Nah, saya Cindy Ayu, NIM 1813010197 akan melanjutkan materi tentang hukum tanah administratif pemerintahan jajahan Hindia Belanda atau hukum agraria kolonial. Yang pertama, pada masa VOC dimulai dari tahun 1602 sampai 1799. VOC didirikan sebagai badan perdagangan dengan maksud untuk menghindari atau mencegah persaingan antara pedagang Belanda mendapatkan monopoli di Asia Selatan. Membeli murah
dan menjual mahal hasil rempah-rempah sehingga memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berikut kebijakan pertanian VOC yang merugikan rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu kontingenten. Pajak atas hasil tanah pertanian harus diserahkan kepada penguasa kolonial atau company. Kemudian yang kedua yaitu fair flag revelan. Suatu bentuk ketentuan yang diputuskan company dengan para raja tentang kebijakan menyerahkan hasil panen dengan pembayarannya yang harganya juga sudah ditetapkan sepihak. Kemudian yang ketiga yaitu Riorendisten. Kebijakan ini dikenal dengan kerja rodi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daendels mulai tahun 1800 sampai 1811, kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Herman Willem Daendels adalah menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah-tanah yang dijual itu dikenal dengan sebutan tanah partikelir. Kemudian yang ketiga, pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles mulai tahun 1811 sampai 1816. Kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur ini adalah Landrin atau pajak tanah. Kekuasaan tanah telah berpindah dari tanah milik raja kepada pemerintah Inggris. Akibat hukumnya adalah hak pemilik atas tanah tersebut beralih kepada Inggris. Tanah yang dikuasai bukan miliknya, melainkan milik Raja Inggris. Rakyat wajib membayar pajak tanah kepada Raja Inggris. Landrin tidak langsung dibebankan kepada para petani pemilik tanah, tetapi ditugaskan kepada kepala desa. Para kepala desa diberi kekuasaan untuk menetapkan jumlah sewa yang wajib dibayar oleh tiap petani. Kepala desa diberi kekuasaan penuh untuk mengadakan perubahan pada pemilik tanah oleh para petani. Kemudian yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Johannes van den Bosch, yaitu pada tahun 1830, menetapkan kebijakan pertahanan yang dikenal dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Para petani dipaksa menanam satu jenis tanaman tertentu yang langsung maupun tidak langsung dibutuhkan oleh pasar internasional. Hasil pertanian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Rakyat yang tidak mempunyai tanah, hasil pertanian wajib menyerahkan tenaganya, yaitu 1/5 bagi masa kerjanya atau 66 hari untuk waktu 1 tahun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri, NIM 18130100154. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu hukum agraria kolonial pada masa agrarise wet. Berlakunya agrarise wet, politik monopoli atau politik kolonial konservatif, dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal, yaitu pemerintah tidak ikut mencampuri di bidang usaha. Pengusaha diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian di Indonesia. Agrarise wet merupakan hasil rancangan dari wet atau undang-undang yang diajukan oleh Menteri Jajahan Dewal. Agrarise wet diundangkan dalam STB 1870 nomor 55 sebagai tambahan ayat-ayat baru pada pasal 62 Regeling Reglemen STB 1854 nomor 2. Pasal 62 RR kemudian menjadi pasal 51 Indise Staatsregeling atau IS STB 1925 nomor 447. Adapun isi pasal 51 IS yaitu sebagai berikut. 1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.
2. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas yang diperuntukkan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha. 3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonasi. 4. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonasi, diberikan tanah dengan hak erpak selama tidak lebih dari 75 tahun. 5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang melanggar hak-hak pribumi. 6. Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat. 7. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun-temurun atas permintaan pemiliknya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak eigendom. 8. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non-pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonasi. Dari berikutnya, pada masa berlakunya Agrarische Besluit. Salah satu ketentuan pelaksanaan Agrarische Wet adalah Agrarische Besluit yang dimuat dalam STB 1870 nomor 118. Pasal 1 Agrarische Besluit memuat suatu pernyataan yang dikenal dengan domain verklaring atau pernyataan kepemilikan yang pada garis besarnya berisi asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domain atau milik negara. Dengan adanya pernyataan domain, maka tanah di Hindia Belanda ada dua jenis. 1. Vrijlandsdomein atau tanah negara bebas, yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk Bumiputra. 2. Onvrijlandsdomein atau tanah negara tidak bebas, yaitu tanah yang di atasnya ada hak penduduk maupun desa. Domain verklaring mempunyai dua fungsi. 1. Sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat seperti yang diatur dalam KUH Perdata. 2. Untuk keperluan pembuktian, yaitu apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan haknya. Materi terakhir tentang politik agraria kolonial. Politik agraria yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan negara. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya, termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada dua tujuan politik agraria kolonial yang dijelmakan dalam Agrarische Wet, yaitu 1. Tujuan primer, memberi kesempatan kepada pihak swasta atau asing mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. 2. Tujuan sekunder, melindungi hak penduduk Bumiputra atas tanahnya, yaitu 1. Pemberian tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak hak Bumiputra. 2. Pemerintah hanya boleh mengambil tanah Bumiputra apabila diperlukan untuk kepentingan umum. 3. Bumiputra diberi kesempatan mendapatkan hak atas tanah yang kuat, yaitu hak eigendom. 4. Diadakan peraturan sewa-menyewa antara Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.